Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari PT Bangsal Aksa Wisala akan menjelaskan penawaran kami dalam penyusunan RDTR Kawasan Wisata Sangkan Hurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan. Dalam penjelasan kali ini, izinkan kami untuk menampilkan video profil perusahaan terlebih dahulu. Berikut merupakan cuplikannya. Dalam pembahasan metodologi ini akan dikemukakan bagaimana kronologis penyusunan RDTR dan pendeta lainnya. Nah, tahap penyusunannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, persiapan dan pengumpulan data. Dalam hal ini, kami melakukan pendekatan berupa participatory planning, yaitu melakukan proses perencanaan berbasis partisipasi masyarakat atau bottom up. Yang kedua itu analisis. Nah, analisis yang dilakukan itu merupakan analisis struktur bagian wilayah, analisis peruntukan blok, analisis prasarana transportasi, analisis fasilitas umum, analisis utilitas umum, analisis amplop ruang, dan analisis kelembagaan dan peran serta masyarakat. Yang ketiga itu ada perumusan rencana. Rencana yang dihasilkan itu berupa rencana struktur sistem kegiatan, rencana struktur jaringan utilitas, rencana fasilitas umum, rencana peruntukan blok, rencana penataan bangunan dan lingkungan atau amplop ruang, indikasi program pembangunan, rencana struktur jaringan transportasi. Metode pengumpulan data. Metode ini dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data primer melalui wawancara pada stakeholder penyelenggaraan penata ruang di Kabupaten Kuningan, sedangkan untuk sekunder melalui studi literatur. Lalu pengumpulan data peraturan dan perundang-undangan tentang tata ruang wilayah perkotaan, lalu penyediaan peta dasar melalui foto udara pada tahun 2018. Setelah itu, interpretasi tutupan lahan dan penggunaan lahan berdasarkan foto udara tahun 2018 dan hasil survei lapangan. Lalu, pengumpulan data kondisi fisik dan sumber daya alam, sarana dan prasarana, kependudukan dan sumber daya manusia, perekonomian dan sosial budaya, kelembagaan, dan data lainnya sesuai kebutuhan yang akan dianalisa. Kemudian dalam metode analisis yang kami gunakan terdapat analisis fisik, analisis struktur dan pola ruang, analisis ekonomi, analisis struktur pelayanan sarana dan prasarana, analisis skala pelayanan fasilitas, analisis kependudukan hingga analisis sistem jaringan prasarana. Dalam analisis fisik, ada beberapa hal yang akan dikaji, yaitu analisis daya dukung lahan dan daya tampung lahan. Kedua analisis ini saling terkait dan melibatkan beberapa variabel penilaian, standar-standar perencanaan, dan kebijakan pembangunan. Di dalam analisis daya dukung lahan, dikaji juga analisis kesesuaian lahan. Dalam analisis struktur dan pola pemanfaatan ruang Kota Kuningan dilakukan dengan mempertimbangkan struktur dan pola ruang pada tingkat yang lebih makro, seperti yang diatur oleh RT/RW Provinsi Jawa Barat, RT/RW Kabupaten Kuningan, dan dokumen rencana tata ruang lainnya yang relevan. Selain itu, pertimbangan yang paling menentukan adalah pola penggunaan lahan existing, lahan terbangun, dan daya dukung lahan. Dalam menganalisis sektor ekonomi unggulan, maka digunakan metode Elki dan Sifser yang berguna untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan dari suatu kegiatan tertentu pada daerah itu. Selanjutnya itu analisis skala pelayanan sarana dan prasarana yang terdiri dari penentuan pusat pertumbuhan dan juga kapasitas pelayanannya. Selanjutnya yaitu analisis skala pelayanan fasilitas. Ditentukannya itu berdasarkan dengan struktur kegiatan dan juga kecenderungan penyebarannya. Untuk struktur kegiatannya itu terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan fungsi primer, sekunder, dan juga fungsi lokal. Selanjutnya analisis kependudukan dilakukan untuk memprediksi kecenderungan pertambahan penduduk di masa yang akan datang, dan metode analisisnya itu disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing lokasinya. Yang terakhir yaitu analisis sistem jaringan sarana dan prasarana, terdiri dari pelayanan air bersih, drainase, saluran pembuangan, air limpasan, dan juga pelayanan listrik.
Untuk sumber pendanaan dalam pekerjaan ini adalah dari APBD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2020 dengan biaya sebesar Rp773 juta dengan pendanaan yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu biaya langsung personil dan biaya langsung non-personil. Untuk biaya langsung personil terbagi menjadi dua, yaitu untuk membiayai tenaga ahli dan untuk membiayai tenaga pendukung. Kemudian untuk biaya langsung non-personil terdiri dari biaya perjalanan dinas, biaya survei, biaya fokus grup discussion yang kemudian terdiri dari biaya presentasi laporan pendahuluan, biaya presentasi laporan antara, dan biaya presentasi laporan akhir. Kemudian biaya komunikasi dan dokumentasi, biaya laporan, dan biaya lain-lain. Sehingga apabila semuanya ditotalkan, anggaran yang diperlukan dalam pekerjaan ini adalah sebesar Rp772.982.500. Sekian dari kami, pembahasan profil perusahaan, usulan teknis hingga usulan biaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.